Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam yang atas karunia dan rahmatnya kita berjumpa lagi di live Zoom Hirban Utama episode ke-89. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan pada para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah spesial banget di episode ke-89 ini saya kembali ditemani oleh Pak Erik Aryatandi. Pak Erik, assalamualaikum Pak Erik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Erik ini Pak Erik? Alhamdulillah. Semangat. Masya Allah, siap. Ini kita sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan Pak Erik. Masya Allah. Kayak kerasa ya Pak ya? Iya, salah satu ciri waktu itu kayak gitu Pak Erik. Waktu itu yang sudah berlalu itu kayaknya cepat banget berlalu dan nggak bisa didatangi lagi yang sudah berlalu ya. Jadi kita harus mempersiapkan yang ke depan agar mendapatkan faedah yang lebih banyak lagi. Oh, iya. Nah, di pekan kedua ya Pak Erik ini berarti ya Pak Erik. Betul. Itu biasanya kaum muslimin itu sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti iktikaf Pak Erik. Oh iya, 10 malam, 10 terakhir. Gimana rencana Pak Erik ini di 10 terakhir bulan Ramadan? Apakah ada jadwal iktikaf atau mungkin ada kesibukan lain Pak Erik? Mungkin di Ramadan kali ini saya di rumah saja seperti ini. Oh iya, Masya Allah iya. Ini ada berita gembira sebenarnya. Kenapa Pak Erik di rumah? Karena Pak Erik itu baru mendapatkan momongan, jagoan lagi. Jadi Pak Erik masih sibuk ini. Mungkin Ramadan yang akan datang ya Pak Erik ya bisa iktikaf lagi. Iya, selamat ya Pak Erik ya. Amin. Alhamdulillah. Iya, tapi meskipun Pak Erik nggak ikut iktikaf ini kan berarti tetap sibuk banget ya di rumah ya. Nah ini Iya, beres-beres. mungkin Pak Erik ada tips nih buat jamaah kaum muslimin yang ingin mempersiapkan iktikaf dengan lebih baik nih, karena kan iktikaf itu kan sebuah kegiatan yang bisa dibilang enggak ringan ya Pak Erik ya. Iya. Malamnya hidup, siangnya pun enggak cuma tiduran aja ya. Ada sholat tarawih, ada mungkin membaca Al-Quran, dan bahkan mungkin ada kajian juga ya, ada majelis taklim dan lain sebagainya. Mungkin Pak Erik ada tipsnya nih, gimana biar tetap sehat lah minimal lah, syukur-syukur bisa jadi tambah strong gitu di ketika iktikaf itu. Mungkin ada tipsnya Pak Erik. Masya Allah, memang itikaf ini kan momentum ya Pak. Mm-mm. Nggak tiap hari, nggak tiap pekan, nggak tiap bulan, gitu. Setahun sekali. Setahun cuma ada momen itu aja. So, ketika kemudian kita bisa mendapatinya, ya harapannya memang kita bisa memaksimalkannya. Banyak tips yang bisa kita lakukan Pak, biar nanti ketika itikaf di masjid itu maksimal. Yang pertama mungkin berdoa kepada Allah tentunya ya Pak. Betul, Minta setuju. pertolongan kepada Allah Taala, mudah-mudahan diberikan kekuatan dan kemudahan dalam ibadahnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya Pak, ketika itikaf itu dijaga kesehatannya Pak. Karena memang sehat itu modal segalanya, termasuk Benar. ibadah. Kalau sudah sakit itu jangan ibadah, buat rutinitas sehari-hari aja sudah berat. Benar banget. Nah ini salah satu tips bagaimana supaya tetap sehat selama Ramadan, dan lebih khusus nanti ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Salah satunya yang pertama mungkin istirahat yang cukup Pak. Oke. Terkadang kita terlalu semangatnya, istirahatnya kurang Pak. Oke, siap. Istirahatnya kurang. Nah, istirahat ini penting karena tubuh ini nanti itu nuntut haknya kalau kemudian istirahatnya kurang Pak. Benar banget. Mungkin nih misal kita terlalu antusias sampai pagi nggak tidur sama sekali, itu pasti nanti nagih. Bahasa Jawa itu nagih Pak. Minta tubuh ini minta, saya belum tidur loh. Minta haknya ya. Iya, minta haknya, saya belum istirahat loh gitu. Pasti itu. Nah ini saya kasih masukan teman-teman semua yang nanti itikaf di masjid, jangan lupa istirahat. Jangan lupa istirahat, porsi istirahat tetap harus diberikan. Kemudian yang kedua yang juga tidak kalah pentingnya, biar teman-teman ketika itikaf di masjid ini bagus nanti, maksimal, itu asupan makannya Pak. Oke, siap. Nah ini kadang kan kalau puasa-puasa seperti ini, apalagi kita yang di Indonesia ya Pak, senengannya gorengan ya Pak. Waduh, favorit banget itu. Gorengan es ya Pak, Ya? gorengan es, Iya. apalagi Pak. War takjil ya Pak Erik. Apalagi, Pak, ya, Pak. Iya itu pada rebutan takjil itu kalau di konten-konten yang ada itu. Oh iya, perang takjil itu. Iya perang. Nah ini jangan lupa teman-teman
kasih asupan makan yang bagus banget tentang gizi. Makanya ketika kemudian kita qadarullah, alhamdulillah tersibukkan dengan iktikaf, ibadah di masjid dan segala macamnya, kemudian pas nggak sempat, yang biasanya misal minum susu atau minum buah nggak sempat, nah ada alternatif yang lain, bisa minum suplemen Pak. Siap. Bisa pakai produk-produk utama untuk suplemennya Pak. Kalau suplemen praktis banget ya Pak, ya. Bisa dibawa di masjid dan segala macam ya. Di kantongnya aja bisa kan Pak. Bener banget. Nah itu bisa bawa teman-teman, mungkin yang pertama asupan suplemen untuk daya tahan tubuh Pak. Contohnya apa ini Pak Erik? Alhamdulillah di Herbal Utama banyak. Untuk suplemen daya tahan tubuh bisa pakai 4-in-1. 4-in-1 ini yang viral Pak ya. Di media sosial dan di produk Herbal Utama ada namanya produk 4-in-1. Siap. Itu bagus banget untuk menjaga daya tahan tubuh, imunitas sendiri. Kemudian yang juga bisa dipilih buat teman-teman untuk jaga imunitas atau booster tadi, untuk ganti gizi asupannya tadi, buah, sayur dan segala macamnya tadi, bisa pakai gamat sama sarikoto. Siap. Tak minum juga Pak. Siap. Sama sarikoto itu bantu banget untuk biar asupan tubuh itu tetap terjaga, tercukupi ya. Iya. Siap. Gamat sarikoto itu bagus banget Pak. Siap. Istilah itu keasarasen dan di tubuhku enak gitu nah. Siap. Ya kalau teman-teman ingin minuman, kita ada susu kambing Merapi Pak. Siap. Itu bagus banget buat booster. Susu kambing Merapi itu enak banget itu asupannya. Kalau kita kemudian sibuk banget, nggak bisa makan yang biasa kita makan, buah, sayur dan segala macamnya, kita bisa minum susu kambing Merapi. Siap. Jadi untuk persiapan iktikaf, pertama kita selalu minta kepada Allah diberi kesehatan, dan menjaga kesehatan dengan memelihara asupan yang seimbang ya Pak Erik ya. Kemudian jangan lupa suplemennya, ada 4-in-1, gamat sama sarikoto, kemudian minumannya ada susu kambing Merapi. Siap. Ini gampang banget diperoleh di toko-toko kesayangan Anda ya Pak Erik ya. Iya, dan teman-teman yang punya keluhan kesehatan, mungkin emah dan segala macam. Alhamdulillah kita punya 2 sediaan tadi. Bener banget. Apa tuh Pak? Ada Castorius sama madu herbal Gisimak Pak Erik. Masya Allah, dua-duanya respon dari market masyarakat Masya Allah luar biasa Pak ya. Yang Gisimak meskipun kita agak telat, kita juga responnya bagus banget kan. Produk baru sekitar 1,5 tahun itu. 1,5 tahun. Masya Allah, itu tadi bisa dibawa ketika iktikaf. Apalagi rekan-rekan yang punya kelebihan rezeki yang iktikaf di Tanah Suci, memang butuh asupan yang ekstra ya Pak ya. Betul. Karena memang di sana luar biasa banget, suhunya juga berbeda ya. Kalau pas siang lebih panas, kalau pas malam mungkin lebih dingin juga di sana. Betul. Jangan lupa suplemennya dipersiapkan bagi yang mau tindak umroh atau iktikaf di Tanah Suci ya Pak Erik ya. Kita kapan Pak? Ya kita berdoa dulu Pak Erik ya. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang Pak. Amin. Konon katanya amazing gitu ya. Apa namanya, umroh di bulan Ramadan seperti haji gitu ya. Iya. Kalau di hadisnya kalau saya memang seperti itu, seperti haji bersama Rasulullah. Dan pengalaman dari cerita teman-teman yang sudah berangkat ke sana itu, terutama di malam 27 itu Pak Erik, wah itu Masya Allah, itu hidup banget itu. Tempatnya penuh, kemudian orang banyak pada berdoa, berzikir, beribadah pada Allah, luar biasa di sana. Iya, Masya Allah. Oke, selain kita persiapan iktikaf ini, kalau di Indonesia ini biasanya ada persiapan mudik juga Pak Erik. Iya, betul. Kalau saya sendiri mudiknya dekat-dekat aja sih. Ada kalau mudik. Saya kan ini di Kabupaten Magelang, besok cuma ke Kota Magelang aja, dekat Pak. Perjalanan nggak ada 1 jam selesai. Kalau ke tempat keluarga istri, ya cuma ke Solo ya 2-3 jam sampai. Nah, tapi bagi rekan-rekan yang lain, saya dapat itu kalau di berita-berita di mungkin di TV atau mungkin di internet itu, ada yang dari Jakarta sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur, ada yang sampai ke Sumatera, bahkan mungkin ada yang sampai ke Sulawesi dan lain sebagainya. Itu kan memang butuh effort yang luar biasa ya Pak Erik ya. Perjalanan darat itu bisa ditempuh sampai mungkin 12 jam atau mungkin kalau yang sampai ke Medan itu bisa 3 hari Pak Erik di atas kendaraan itu Pak Erik. Itu kan luar biasa Pak Erik.
Tapi apalagi itu dilakukan ketika puasa ya. puasa. Masya Ya Allah. memang ada rusuknya ya Pak Erik ya, buat Iya, yang safar untuk buka. tidak untuk berbuka, cuma tetap butuh energi atau suplemen. Nah, Effort. ini kira-kira apalagi Pak Erik, selain tadi yang persiapan itikaf, ini persiapan mudik ini apa aja yang perlu disiapkan Pak Erik? Untuk mudik teman-teman laki-laki tetap istirahatnya harus cukup. Kalau ngantuk ya jangan dipaksakan. Mm-mm, Harus berhenti menepi, tidur mm-mm, dulu. Kemudian jaga kesehatan. mm-mm, Poster yang bisa teman-teman gunakan ketika mudik. mm-mm, Beberapa kan biasanya kan di jalan ya Pak, mm-mm, karena ketemunya angin. Nah, mm-mm. kita ada air botol yang sifatnya panas Pak, Oke, siap. hangat menghangatkan Oke, tubuh. siap. Itu bisa jadi rekomendasi untuk dikonsumsi Pak. Mm-mm. Misal seperti kita punya cabai Jawa, Oke, bisa. berarti bisa diminum ketika Mm-mm, waktu safar bepergian, mm-mm, waktu mudik itu membantu banget untuk performa mm. kita ketika mudik Pak. Oke, oke, Cabai oke. Jawa, Yes. atau kalau yang formulasi bisa pakai Joss Egg. Mm-mm. Joss Egg itu menghangatkan tubuh. Oke. Nah, kalau enggak yang seduh Mm-mm, bisa langsung dinikmati. mm-mm, Kita punya serbuk seduh langsung minum, mm-mm, jahe merah plus, mm-mm, nah itu juga menghangatkan tubuh. mm-mm. Bisa menepi sebentar istirahat, bisa minum jahe Oke, seperti oke. itu. Kalau enggak anu bangga, wedang uwuh. Widang Wedang uwo. uwuh itu juga Iya. enak banget, Oke. kemudian menghangatkan tubuh juga. Berarti tetap persiapan pakai termos air panas ya Pak Erik ya. Iya, masya Allah itu masya Allah itu. Iya, memang apa namanya, salah satu beratnya di jalan itu kan kita naik kendaraan rata-rata pakai AC Pak zaman sekarang Pak. Iya, Kalau nggak pakai AC betul. luar biasa panasnya ya. Masya betul. Itu kan tapi AC itu kan kadang bikin kayak tenggorokan kering ya Pak Betul, Erik ya. betul, iya, betul. Jadi kita harus mungkin bagi yang nggak berpuasa mungkin butuh asupan minum yang cukup ya Pak Erik. Iya, betul. Betul, betul. Iya. Oke, oke. Ya, kalau memang apa namanya kekurangan bisa dehidrasi ya Pak Erik ya. Iya, betul, betul, betul. Berat, safar itu berat. Masya Allah. Jadi ya mungkin eh, bagi yang persiapan untuk mudik ya bisa disiapkan sebaik-baiknya Pak Erik ya, biar mudiknya lancar. Jangan lupa kendaraannya juga disiapkan juga. Dan ini opportunity Pak, peluang Oke, buat peluang. teman-teman kan Oke. untuk nyiapkan, jangan sampai nanti stoknya nggak ada gitu. Benar banget. Ketika ada yang cari produk-produk tadi nggak ada. Oke. Juga informasi yang saya dapat Pak, makanya mungkin ini efektif aktif itu kayaknya teman-teman karena ekspedisi ternyata juga padat Pak. Mungkin teman-teman juga harus mempersiapkan stoknya ya mungkin ya. Mungkin sepekan lagi sudah tutup ekspedisi. Oke. Karena memang jalur-jalur itu ada apa namanya Pak? Simulasi apa namanya? Di Benar. alih-alihkan tuh nah Pak. Kayak gitu. Apa sih itu namanya? Lupa saya. Mempengaruhi ekspedisi. Iya, biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya ini Pengalihan. itu ada namanya one way ya. Arahnya cuma dari daerah Jabodetabek ke arah Iya, Jawa, iya, betul, ke Jawa betul. Timur aja ya. Sehingga yang apa kendaraan dari Jawa ke arah Jabodetabek nggak bisa lewat tol ya. Iya, Itu tahun-tahun sebelumnya, yang kurang tahu ya, kalau yang tahun sekarang saya belum update lagi. Nah, iya. Mungkin nggak beda jauh ya mungkin ya. Makanya teman-teman disiapin stoknya. Siapin stoknya. Itu teman-teman juga bisa jadi tuh sarana promosi atau bikin konten atau bikin copywriting tentang persiapan mudik. Nah, teman-teman kasih tuh list di sana persiapan mudik, selain apa namanya persiapan kendaraan, pakaian, kesehatan dan lain-lain, juga selipkan itu produk-produk terutama yang bisa dimasukkan ke konten itu. Ini ada opportunity juga sebetulnya Pak. Kalau Oke. teman-teman bisa nangkep Pak. Heeh. Di momentum mudik ini, kalau kita ngomong-ngomong mudik Pak. Dulu saya sebelum di sini kan di rumah sakit Pak. Heeh. Nah, salah satu event yang kemudian kita ikut ketika pas mudik itu kita diminta bantuan jaga di pos mudik. Posko mudik ya. Iya. Posko mudik lebaran. Oke. Nah itu teman-teman mungkin bisa buka stand di situ Pak. Oke, atau mungkin kerjasama dengan Kerjasama, oke, siap. betul. Yang di jalur Pantura atau apa yang memang Kotarwo tempat bisnisnya itu pas tempat jalur mudik itu bisa itu untuk ajang promosi Siap. Pak. Mungkin bagi rekan-rekan yang mungkin mudiknya nggak jauh atau mungkin nggak mudik bisa Iya, ya Pak Erik ya. betul, Jaga di betul. situ, mungkin selain promosi juga membantu juga Pak Erik ya Iya, sifatnya ya. mengenalkan. Oke. Iya, betul. Keren tuh. Betul.
Mungkin kalau ada yang mau menginisiasi sebelumnya, mungkin kalau di tim hiu kenal banyak yang mudik ya Pak Erik ya. Iya, luar Saat kota. ini belum belum bisa mengaplikasikan yang model Belum. seperti itu ya. Iya, Mungkin belum. rekan-rekan yang lain yang memang Heeh. tinggal di tempat itu Iya, dan nggak betul. mudik, nah mungkin bisa banget tuh Oh untuk iya, betul. praktek kayak gitu nanti share-share ke kita apa namanya foto-fotonya atau hasilnya gimana gitu ya Pak Erik ya. Iya, masya Allah, betul. Masya Allah. Oke, selanjutnya apa Pak Erik? Pembahasan kita pada pagi hari ini Pak Erik. Tentang ya kita ingin lagi ke teman-teman Pak Mm-mm. bahwa saya memang Zoom seperti ini, Nah, Zoom seperti ini, komitmen kita bagaimana yang pertama itu memastikan teman-teman jejaring Pak utama dimanapun teman-teman berada itu bisnisnya tetap sustain Pak. oke. Karena Herban Utama itu bisnis bukan bisnis musiman ya Pak ya, bukan bisnis musiman yang mungkin hari ini booming kemudian bulan depan sudah nggak ada atau tahun depan sudah nggak ada. Herban Utama punya bisnis model itu bisnis jangka panjang Pak. Nah salah satu ikhtiar kita bagaimana kemudian teman-teman itu teredukasi Pak, teredukasi dengan bisnis model Herban Utama. Nah harapannya bagaimana kemudian teman-teman semakin mudah berjualan dan memang bisnis bukan hanya jual beli, bukan hanya dagang, Yes. tapi bisnis Pak. Makanya Zoom seperti ini harapan kami teman-teman itu memanfaatkan dengan baik. Yes. Seperti Harus itu harus dimanfaatkan itu. Seperti di live Zoom yang kemarin pekan kemarin ya, Pak Erik sempat bahas juga ada beberapa produk yang memang dulu mungkin 10-15 tahun yang lalu itu booming banget itu ya. Iya. Kayak madu tertentu sekarang udah nggak ada sama sekali. Nah teman-teman bahkan mungkin bagi yang melakukan perdagangan lebih paham, lebih banyak lagi mungkin ada mungkin varian dari kulit manggis yang dulunya boom sekarang Iya, juga betul. sepi, kemudian mungkin ada yang apa namanya itu yang kopi hijau dulu sempat Nah, rame sekarang iya, juga betul. nggak lagi. Nah itu kan benar-benar bisnis yang memanfaatkan momentum aja ya Pak Erik Iya, ya, musiman, ya betul. musiman. Dan kemarin-kemarin pas COVID juga rame banget tuh apa namanya Pak Erik, eh produk yang dari Arab itu namanya apa? Khusus Hindi. Kustul Khusus Hindi. Hindi. Itu kan juga sempat momennya luar biasa Betul, banget. betul, Masya Iya Allah. bagi yang Betul, betul. nangkep apa namanya nangkep momen itu mungkin akan mendapatkan profit yang banyak. Cuma kalau memang turnovernya terlalu cepat dan nggak pandai mengatur ya akhirnya stoknya numpuk juga kan akhirnya kan gitu. Masya Allah. Dan Irfan Utama memang konsepnya nggak seperti itu. Iya, betul. Konsepnya pengen yang dikembangkan selama ini memang yang sifatnya langgeng gitu ya Pak Erik ya. Iya. Mm-mm. Makanya kemarin saya bilang ke Pak Ana tuh di kemarin, Mm-mm. bagaimana kemudian kelak suatu saat nanti Pak, Mm-mm. ketika kemudian anak-anak yang minum sifat itu dia Mm. bilang nih Mm. sama anaknya yang sekarang misal udah punya anak lagi, Mm. saya dulu nak kalau panas itu sama ibuku itu diminumi sifat itu Pak. Oke, Masya Allah Kalau luar saya biasa. batuk flu pilek dulu diminumin sifat flu. Yes. Itu faedahnya nggak hanya ke anak ya, tapi sampai ke cucu ya Pak Erik ya. Iya, Masya Allah itu kan keren banget bagaimana Iya. kemudian saya bilang ke teman-teman kemarin kasih insight itu gimana bisnis teman-teman itu sebagaimana saya kasih faedah kemarin tuh apoteknya itu tetap ada. Mm-mm. Saya dulu Mm-mm. balita bayi itu Mm-mm. sakit nebus resepnya di apotek Mm-mm. itu saya dewasa gede Kerja di situ. kerja di situ. Masya Allah kan banget. Iya luar biasa Nah, itu. coba bisa nggak kita nanti makanya bedanya pedagang sama pembisnis itu itu Pak. Mm. Jangka Jangka panjang ya. Pak. Ya. Nggak hanya ngejar sales. Mm. Ada saat-saatnya sales, ada saat-saatnya apa Pak? Apa Pak? Panen Pak. Panen tuh sales tadi. Oke, ada saatnya berarti membangun ya, mupuk ya Pak Erik ya. Merawat. Merawat ya. Merawat ini kan salah satu istilah kita merawat teman-teman. Merawat teman-teman. Kita kasih tools penjualan. Benar-benar. Kita kasih tools edukasi tentang produk. Kita kasih tools tentang penyakit. Buahnya. Dan ini memang kita memupuk. Oke. Harapan kami teman-teman sebagaimana petani ya Pak, ketika sudah punya tanaman, sudah punya jaringan, kelak suatu saat panen. Nah, panen tuh closing. Oke, siap-siap. Nah, ini juga harapan kami teman-teman juga lakuin Pak. Nah, jangan kemudian inginnya tuh di sini tuh cuma closing. Oke. Inginnya panen. Oke. Loh, kapan kamu mupuknya? Yang pupuk biar pabrik aja.
Kan gitu Pak. Oke, siap. Ya, kita bantu mupuk kan Pak. Iya, Ini iya. juga ikhtiar kita, komitmen kita ke teman-teman bagaimana kemudian nanti teman-teman itu juga jangka panjang bisnisnya Oke, gitu siap, loh. siap. Ada saatnya kita mupuk, kemudian ada kita panen, Oke. ada kita namanya CRM gini Mm-mm. kita maintenance jaringan, nanti ada saatnya kemudian closingan, mereka kemudian kulaan ke kita. Oke, siap. Seperti itu. Dan ini harus dipahami Oke, lagi-lagi. siap. Kita komitmen kita tadi Pak Angga nyampein di depan tadi Zoom Herbal Utama episode 89. 89 coba. Oke, kita udah jalan 2 tahun ini berarti Pak Erik. Ini. Dan itu tidak mudah ya, komitmen selama 2 tahun. Iya, tiap pekan itu ngomongin apa aja Pak Erik. Nggak habis-habis materi. Konsisten. Ada konten menarik Pak Angga, antara motivasi dengan disiplin. Oke, siap. Apa ini Pak Erik? Kalau motivasi itu woods, Iya. woods Iya. lagi. Tapi kalau disiplin, komitmen, disiplin, mungkin langkah kita kecil-kecil terus, tapi terus menerus. Sebagaimana kemudian tetesan air, kecil, tetesannya kecil banget, Di atas batu ya. tapi batu itu lubang. Itu yang Islam ajarkan juga seperti itu Pak. Nah, Istiqomah ya Pak Erik. nah istiqomah. Meskipun sedikit tapi jalan terus ya. Mungkin seolah-olah kita belum dapat hasilnya, belum dapat hasilnya hari ini, belum dapat hasilnya, tapi kita yakin banget suatu saat kita panen Pak. Iya. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Yang Ajib ini gak pernah mupuk, gak pernah nanam. Pengennya panen raya. Pengennya panen raya, panen gede-gedean. Panen, gak mungkin banget. Ajib, logikanya di mana? Ini harapan kami seperti itu Pak. Oke, siap. Seperti itu. Oke. Terus untuk hari ini nih, pupuk apa yang mau kita berikan Pak Erik? Nah, sebagaimana yang sudah dibaca teman-teman semuanya, materi hari ini kan memang mempersiapkan kita pasca lebaran. Oke, siap. Nah, kenapa kalau kita langsung sudah bahas pasca lebaran? Karena memang harus kita persiapkan, dan biasanya teman-teman di Ramadan itu agak longgar, dalam artian agak longgar itu banyak yang kemudian teman-teman itu memfokuskan ibadah. Gitu. Masya Allah. Iya enggak? Yang tadi Pak Anies sampaikan, ada yang kemudian umroh, ada itikafnya itu di Masjidil Haram, bukan di masjidnya kampung dia atau di sebelah rumahnya. Masjidil Haram, Masya Allah, luar biasa ya. Dan ini kita berikan toolsnya Pak. Oke, siap. Bisa dibuka misalnya Mas. Oke. Masya Allah, kita mulai Mas. Siap. Nah, kita ada tema besar, bagaimana kemudian slide-nya yang kemarin sudah dianu belum? Kayaknya sudah, cuma mungkin masalah teknis ya. Iya. Nah, ini bagaimana tema besarnya kan bagaimana menang setelah lebaran ya Pak. Yes. Slide yang saya bawakan untuk Zoom kali ini, jadikan bisnis menang dengan memiliki keunggulan kompetitif. Oke, keywordnya ini keunggulan kompetitif. Oke. Keunggulan kompetitif. Oke, siap. Makanya sebetulnya strategi itu apa sih strategi itu? Strategi itu keunggulan kompetitif yang nggak dimiliki sama orang lain. Nggak dimiliki kompetitor itu ya. Strategi. Oke, siap. Strategi, bagaimana strategi kita dipilih sama market. Oke. Lanjut Mas, buka Mas. Nah ini spirit untuk terus berkarya dan bermanfaat. Ini Masya Allah ya. Asy-Syu'ara 84 banget. Yes. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Oke. Ini doanya Nabi Ibrahim kayaknya makanya. Kurang paham saya Pak. Bagaimana kemudian kita menjadi buah tutur yang baik bagi orang-orang setelah kita Pak. Sampai ngomong ke kita itu orang nyebut anak kita, butuh kita, masyarakat kita nanti itu ngomong kita sesuatu yang buruk. Makanya aku sering ngomong dengan anakku Pak Angga, ojo sampai nanti jaga marwah keluarga kita. Oke, bagus. Tolong dijaga kan. Saya juga itikaf Pak, anak saya yang paling gede kan. Dan babi namanya anak kan yombong. Cuma tak pesan itu satu Pak Angga. Ngomong dengan anakku nomor pertama itu jaga marwah itu. Oke. Ojo sampai tadi omongan sing elek. Oke. Sing diomong itu bukan kamu tapi ayahmu sama ibumu. Oke. Cukup. HP ya.
menara ibadah Pak, saya bilang gitu Pak. Oke. Nah ini Pak, Oke. jadi buah tutur yang baik untuk generasi setelahnya. Masya Allah, luar biasa. Dulu gimana Irfan Utama generasi awal gitu kan, dulu itu ada Zoom, salah satu toolsnya itu Zoom. Nah, siapa dulu yang gawat? Pak Angga, Pak Erik. Aduh. Nah itu tutur kata yang bagus itu. Masya Allah. Seperti itu Pak. Nah, ini Masya Allah, makanya kadang itu kita kan harus punya alasan yang kuat nih Pak Angga. Bagaimana bisnis kita itu tadi jangka panjang tadi kayak apa? Salah satunya ini Pak Angga. Siap. Nggak hanya sekedar fulus, Oke. duit enggak. Uang itu ya pasti ya kita cari uang ya Pak Angga ya. Tapi bukan hanya semata-mata itu. Kita ingin ini menjadi tutur kata yang baik buat orang-orang setelah kita. Lanjut Mas. Nah ini untuk jariah. Siap. Untuk jariah Pak. Benar. Untuk jariah gitu loh. Siapa bilang uang nggak dibawa mati katanya orang-orang yang tahu itu kan ya. Iya. Gimana itu sarahnya Pak? Buat kebaikan Buat Pak kebaikan. ya. Uangnya tadi berbisnis dapat uang banyak untuk kebaikan. Kan di sini kan ada 3. Ada 3. Yang kemudian nggak terputus. Ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan orang tuanya, yang ketiga amal jariah. Amal jariah itu pakai fulus, pakai uang, benar. gitu loh, pakai uang. Makanya kenapa kok kita harus bisnisnya jangka panjang, nggak hanya berhenti di kita. Living company itu Bang. Itu ini Bang. Oke, nanti di share nanti kontennya. itu bagaimana kemudian bisnisnya sustain. Oke. Perusahaan sudah, makanya kita kadang geleng-geleng tadi punya enduring yang luar biasa. Sudah generasi kedua, sudah generasi ketiga, keempat. Nah itu kan jariahnya luar biasa ya. Nah guyonanya yang belakangan ini, Anda ngerti gak guyonanya Pak Angga? Apa itu Pak? Guyonanya gini, udah sampai kadung belum? Jadi untuk biar teman-teman tuh semangat cari untuk tadi living company untuk perusahaan yang jangka panjang. Kan ada beberapa jargon ya ini guyonanya. Oke. Ada jargon bahwasanya tuh yang menggerakkan ekonomi itu para UKM gitu loh. Oke, siap. UKM itu. Terus dibantah gini Pak. Bukan. Yang menggerakkan ekonomi itu perusahaan-perusahaan gede. Oke. Yang pajaknya itu MM-an. Oke. Itu ya. Sing ngasih pajak gede itu bukan UKM. Siapa Bang? Ya perusahaan-perusahaan besar Bang. Oke. Sing MM-an kayak gitu. Oke. Terus yang benar yang mana Pak? Yang benar yang besar itu ya berarti ya? Iya kan. Oke. Itu Pak. Itu taksi faedah banyak tuh. Wih, ngeri nih. Master Geek Coach. Aduh. Itu Pak. Living company. Oke. Uang ini mal. Harta. Jariah itu pakai uang Pak, enggak. Bukan pakai wirid, pakai jariah, pakai uang, pakai mal. Yes. Sedekah jariah, bangun masjid pakai fulus. Bikin pondok pesantren pakai fulus, Pak enggak. Setuju. Menyantuni anak yatim itu pakai fulus. Ya enggak? Makanya kan perang kan yang pertama kali disebut apa, Pak? Berjihadlah kamu jalan Allah dengan hartamu Pak enggak. Bukan dengan jiwamu dulu yang disebut dulu itu. Benar enggak? Coba dicek ayatnya Pak. Oke. Pak Erik aja yang ngecek. Nah ini strong way-nya Pak enggak? Oke, strong way. Iya. Kenapa kok kemudian kita harus jangka panjang ini bisnis? Seperti ini Pak. Lanjut Mas. Oke. Mas. Wah ini tuh ini. Nah ini kalau bahasa motivasi untuk menulis itu karya kita itu umur kita yang kedua Pak. Karya kita itu umur kita yang kedua. Kita mentok-mentok polnya sekarang berapa Pak? Mana ya usia harapan hidup ya? Iya berapa? 70. Muhammad 60. Iya sekitar itulah ya. Lebih dikit kurang dikit lah ya. Ya caranya kita sudah nggak ada di dunia tapi kita dapat jariah. Oke. Masih ada. Dari ilmu yang bermanfaat ya. Ilmu yang bermanfaat. Oke siap. Kita sudah nggak ada tapi karya masih ada. Banyak ya Pak Erik ya para ulama itu yang sudah meninggal sekian ratus tahun yang lalu itu. Bukunya masih kita baca Pak Erik. Keren gimana? Masya Allah. Ada yang apa? Keren betul. Kayak kitab itu Sahih Bukhari itu kan nulisnya udah sekian ratus tahun yang lalu Pak Erik. Sahih Muslim. Iya. Nggak usah jauh-jauh Pak. Ono kitab itu Alif Bakta Pak.
Sing ono Oh iya. gambar foto, Buku Iqra Pak Erik. Buku Iqra. Wah, aku amazing, itu menginspirasi banget. Itu Indonesia itu Pak Erik, distribusinya Pak Erik luar biasa itu. Cetaknya sampai hari ini tuh berapa? Wah, Masya Allah, itu luar biasa itu. Itu Pak Angga, zamanku Pak Angga. Aku biyen kan gurung ono itu zaman-zaman kita kecil itu. Turutan biyen sedherek kan turutan ya namanya. Turutan gak iso aku Pak Angga. Gak iso. Oke. Cek goblok. Orang pintar-pintar. Ada Iqra itu banyak terbantu Pak Angga. Serius itu. Benar Pak. Salah satunya saya itu. Benar. Itu. Saya dulu juga pakai Ngerti Iqra dong juga. Iqra toh? Saya pakai Iqra juga. Fotonya itu Pak Angga. Iya, fotonya Pak pakai jas itu. Jogja kan itu. Jogja itu. Iya kan? Siapa sih namanya? Lupa saya. Itu luar biasa itu. Amazing. Nasional itu. Jariahnya itu luar biasa itu. Sama satu lagi yang fenomenal banget. Apa Pak? Tuntunan sholat itu loh. Yang warnanya ungu itu. Gambarnya 3 itu ya. Itu Masya Allah itu saya ada itu di rumah Bapak itu. Iya. Betul itu. Masya Allah, luar biasa. Iya. Tuntunan sholat tuh. Ya Allah, Toha Putra aja ilang aku ngerti. Toha Putra. Luar biasa itu. Ketika kita ke Islamic Book Fair itu, ada juga ya. Berarti udah dicetak sejak zaman nggak tahu kapan sampai itu sekarang masih dicetak juga. Oke, Masya Allah, luar biasa. Gimana caranya bisnis kita itu kita wis mati semua tapi si Allah. Masya Allah. Iya. Berkah. Masya Allah kan Masya Allah. Iya, luar biasa itu. Lanjut Mas. Ini ingin bermanfaat semakin besar dan luas. Oke. Nah, sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, siap. Masya Allah, luar biasa. Nah, ya kan komitmen yang pertama kan itu Pak Angga. Bukan hanya keberadaan kita di Magelang ini bermanfaat untuk sekitar kita, tapi bagaimana produk-produk yang utama itu menyebar luas ke seluruh Indonesia. Apakah terkait manfaat produknya ataupun terkait bisnisnya Pak Angga. Oke. Iso dodolan, iso kemudian rekrut karyawan, reseller, marketer. Itu Masya Allah banyak banget. Oke. Nah, itu salah satu dari Anda. Oke, Masya Allah, luar biasa. Oke, lanjut Mas. Nah, gimana caranya? Nah, akhirnya kan pertanyaannya muncul kan Pak. Bisnis Anda itu dipilih oleh masyarakat. Oke. Kan bisnis nanti iso panjang, bisa lintas generasi loh, living company tadi, perusahaan yang jangka panjang tadi, kan tentunya bisnisnya kan dipilih sama masyarakat, benar. menang dalam persaingan, kemudian dibutuhkan masyarakat, betul, menjadi solusi dari masalah konsumen Anda, benar. Bisnis Anda menjadi jawaban atas persoalan mereka. Iya. Nah, gimana caranya? Ya, coba dijawab ini teman-teman. Ini haunya berarti ya. Gimana caranya Tokomo dipilih, kemudian menang dalam persaingan, dibutuhkan masyarakat, jadi solusi, jadi jawaban. Coba dijawab teman-teman yang ikut di Zoom ataupun di Instagramnya Erik Arya tadi. Tulis di kolom komentar ya. Gimana caranya? Gimana Pak? Kadang itu wong itu gelem mau Pak. Pengen. Mau. Yang kita bahas di depan gelem aku mau Pak Erik. Coba sih gak gelem. Cuma tahu caranya nggak? Nah, tapi gimana caranya? Iya. Saya mau kaya Pak Erik. Gelem kaya mau. Tapi caranya itu. Nah, itu kan kadang ini yang mahal juga. Tapi katanya antum kaya itu giliran Pak Erik. Semoga tahun ini dari kita. Amin Pak Erik. Iya mana? Makbul banget. Masya Allah. Iya. Semoga tahun ini tentu anugerah banget. Amin. Masya Allah. Makanya insightnya apa Pak? Nggak kayak gini Pak. Gimana caranya? Kan pertanyaan ini Pak. Makanya ono coach yang bagus Pak. Ada coach yang bagus. Pandai, pinter, itu mahal Pak. Pandai, pinter itu mahal. Tapi jauh lebih mahal itu kebodohan Pak. Kenapa Pak? Mendengar pil-pil kebodohan itu mahal Pak. Zaman error trial error kan mahal. Iya, ongkosnya mahal. Kita uji coba. Salah, salah. Nggak bener, nggak beres. Contoh yang produksi. Ini. Misal yang produksi contoh. Ada apa ini? Mesin yang segitu mahal, kemudian dipasrahkan orang yang nggak ngerti operasi mesin. Rusak dong. Mahal kan? Lebih baik kita investasi, kasih pelatihan dia. Edukasi, dikirim harganya 10 juta mungkin kayak tapi
dia iso ngoperasikan alat iku. Oke. Daripada wah 10 juta mahal rek. Oke. Gak usah wis belajar dhewe, tidak ada error. Mahal banget. Ini nek kemudian zaman errornya cuma minor, pas mayor lebih dari 10 juta. Coba ada aja jawabannya teman-teman. Bisa on kamera juga ada apa ya Pak ya? Boleh. Nah, Silakan nanti angkat tangan Resen itu kalau mau open kamera. makanya Zoom ini Pak Angga itu salah satu ikhtiar kita mencerdaskan teman-teman. Oke, siap. Tools yang kita bawakan di Zoom itu Pak Angga, kalau kemudian ikut pelatihan di luar, harganya berapa Pak Angga? Wah, itu tergantung temanya, Pak Erik. Iya. Pak Erik aja di Malang aja udah berapa juta kemarin? 7 juta. Apalagi ini total ada 89 episode ini Pak Erik. Oke. Ya, ini malah itu bodohan. Oke. Makanya jangan sampai kita bodoh. Lanjut Mas jawabannya. Banyak hal kemudian di sisi kita jadi problem ya Pak ya. Tapi di sisi orang tuh bukan problem karena tahu ilmunya, tahu caranya tadi. Siap. Nah ini rumusnya Pak Angga. Oke. Uang hadir ya. Uang yang hadir sama dengan manfaat atau nilai kita. Oke. Contohnya gimana itu? Kurang. Makanya akhirnya ada statement kayak gini Pak Angga. Kalau kemudian yang uang yang hadir pada kehidupan kita itu saidi Pak Angga, sedikit rupiahnya saidi Pak Angga, jangan-jangan kita nggak ada nilainya atau nggak ada manfaatnya. Oke. Jawaban dari tadi pertanyaan caranya gimana mau Pak? Oke. Omsetku titik yo. Karena manfaat kita cuma dikit ya, cuma dimakan kita sendiri mungkin. Iya. Tapi kalau dibagi-bagikan ke orang, manfaatnya gede jadinya Pak. Entitas bisnisnya mungkin value-nya nggak ada Pak. Gitu ya. Kamu nggak nyelesain problemnya siapa-siapa. Ya kamu kejar cuma uang tadi apa namanya pedagang aja, bukan pembisnis, bukan jangka kamu inginkan aku closing. Kamu nggak pernah mupuk. Back office-nya nggak kamu pikirin, front office aja yang kamu pikirin. Oke. Nah ini Pak rumusnya. Uang yang hadir sama dengan manfaat atau nilai kita. Oke. Itu Pak. Sesederhana itu Pak. Ada rumus yang lain Pak. Kita kan bawahnya masih banyak tuh. Iya lanjut. Lanjut. Next. Nah ini. Ojo dibanding-bandingin. Oke. Kita kan nggak mau ya dibanding-bandingin. Cok lah gitu loh. Jangan dibanding-bandingin. Tapi nggak bisa. Kita pasti akan dibanding-bandingkan. Pasti itu sudah sunah akan dibandingkan. Iya. Pasti itu Pak. Setuju itu. Kalau kemarin saya nyimak zoomnya antum tentang standarisasi harga. Waduh. Aku ngecek zoomnya antum episode berapa. Iya. Kamu tampil sendiri itu Pak. Monolog itu Pak. Angga itu bilang gini ketika itu di zoom itu. Kalau dahulu bandingkan dengan harganya. Kalau dahulu itu orang datang ke toko A, lihat, punya produk ini misalnya. Nah, kita anggap aja kurma. Sekarang kan lagi musim kurma. Kurma ini, oh ya, punya harganya sekian. Misalnya kita taruh anggap aja 20.000. Langsung geser yang sebelah. Toko sebelah. Aku bilang gitu di Oke. tadi. Langsung ke toko B, Pak punya kurma ini. Ternyata harganya di bawahnya 18.000 kan. Kira-kira langsung beli nggak nih orang? Iya langsung beli. Atau mungkin balik ke toko A nawar lagi. Nawar lagi Pak Angga. Oke. Itu dulu. Oke, itu dulu. Pak Angga bilang sekarang Ambil HP. Semuanya langsung ada di situ ya. Iya. Dan itu sudah alami ya. Pasti dibanding-bandingin. Kalau kemudian kita nggak punya tadi yang rumus di atas tadi Pak, value tadi, nilai, manfaat tadi, kita hanya patok dengan murah-murahan tadi, nggak bisa kita. Kita nggak punya value lagi selain murah. Padahal value itu bukan hanya sekedar harga. Benar banget. Pasti dibanding-bandingin Pak. Pasti dibandingkan dengan yang lain, dengan toko sebelah, dengan layanan kesehatan lainnya, dengan obat kimia. Dan lain-lainnya, betul nggak Pak? Betul banget.
Betul banget Pak Erik. Iya Iya. pastilah itu. Pasti. Bahkan itu menjadi kayak apa ya? Jadi kayak SOP yang nggak tertulis ya. Kalau bahkan kita sendiri kalau belanja pun kayak gitu kan, lihat bandingkan ini sama ini. Terlebih di hari-hari ini Pak. Kalau dulu mungkin ya Pak, kalau dulu itu pemainnya masih sedikit. Mungkin Mhm, yang jualan di kota itu cuma kita saja gitu Pak. mhm, Kalau dulu, sekarang Pak, kalau bahasa ibu saya itu men erong itu dodolan saya kira. mhm, Setiap orang itu mhm, jualan sekarang itu. Kompetitornya banyak. mhm, Bahasa kerennya kan sekarang sudah red ocean Pak. mhm, Sudah berdarah-darah. mhm, Kalau kita nggak ngerti, nggak punya value, nggak punya nilai tadi mhm, manfaat, ya sudah wassalam Pak. Lo katanya mau living company, pengen mhm, jangka panjang. Kalau hanya sekedar mengandalkan harga dibanding-bandingin di harga sudah kebelet. Seperti itu. Lanjut Mas. Insya Allah. Nah ini kondisi hari ini kan makanya Oke. biaya kesehatan gratis. Mhm. Iya nggak? BPJS. BPJS, kartu kis dan lain sebagainya Mhm, gratis. mhm, Bukan hanya ini gratis tuh Pak Angga. Bukan hanya di layanan kesehatan saja. mhm, Saya kemarin layanan di bidan Pak Angga. mhm. Udah nerima gratis. Oke. Hanya bayar hal-hal yang itu tidak ditanggung. Oke. Itu di rumah loh Pak Angga. Oke. Di rumah loh. Oke. Bukan di klinik loh Pak. Di bidan rumah. Oke. Istri saya layanan gratis. Karena punya case. Oke. Punya case. Pilihan pengobatan beraneka ragam. Ada bidan, mantri, dokter praktek, khusus masak dan banyak lagi namanya. Terapis Surabaya, Mhm, obat murah, murah, mhm, generik macam-macam sekarang murah. mhm. Ada apps iklan bermunculan di mana-mana. Oke. Medan kayaknya gini ya Bang ya, bener nggak Bang? Iya, kayak gini. Nah, baca nggak ini teman-teman kondisi kayak gini? Mhm, Lanjut Mas, lanjut Mas. Tantangan hari ini Bang. mhm, Pilihan semakin banyak, ya kan? Produk di sisi konsumen mahal, ya enggak? Pesaing semakin banyak, pesaing semakin banyak. Baru mulai belum tahu gimana caranya, daya beli turun, sepi, mentok. Ini kan yang dikeluhkan teman-teman herbal. bener banget. Lanjut Pak, Mas, coba dibantu Mas. Nah ini Pak Angga, Oke. problem Mhm, itu hadir pada kehidupan kita atau Mhm. bisnis kita. Masalah problem itu muncul ketika kenyataan jauh dari harapan. Oke. Ketika kenyataan sesuai dengan harapan, itu bukan problem. Iya. Bukan Itu cita-citanya masalah. itu. Itu yang Iya diharapkan. kan? Itu kan impian kan Bang, Heeh. harapan kita kan. Iya. Iya kan. Heeh. Omset harapannya bulan ini 10 M. Oke, tercapai? Tercapai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah bonus cair Oke. keluar. Tapi kalau nggak tercapai, aduh, pusing dah. Muncul problem masalah ya nggak? Mhm. Kemudian tantangan yang ada lebih besar daripada kapasitas kita Pak. Oke. Iya nggak? Mhm. Tantangan yang ada yang dihadapi itu di atas kapasitas kita Pak. Kemudian yang ketiga saya sebut di sini, merasa baik-baik saja, terjebak di zona nyaman. Oke. Merasa tidak ada masalah, itu masalah tersendiri Pak. Oke. Iya. Berarti kalau tahu ada masalah, nggak masalah berarti. Jadi gimana itu? Kacau. Gue jadi Gus Dur anak paling nggak masalah gitu. Apa itu Pak Erik? Banyak loh Gus Dur. Masalah itu ada dua. Gitu. Masalah itu ada dua. Gus Dur bilang gitu. Ada masalah yang bisa kita selesaikan dan masalah yang tidak kita yang nggak bisa diselesaikan. Oke. Iya. Emang kayak gitu. Iya nggak? Mhm. Itu nanti skip aja banget. Khusus buat anda aja. Langsung dibuat itu. Nanti dipotong buat YouTube short aja ini. Kita fokus di sini Bang. Nah ini Bang, problem. Oke. Problem itu muncul yang pertama ketika kenyataan jauh dari harapan, atau kemudian tantangan yang ada itu di atas kapasitas kita. Oke. Kalau nggak kita merasa nggak ada masalah, itu masalah. Oke. Merasa nggak ada masalah itu sebuah masalah sendiri. Oke. Kalau mengerti sedang ada masalah berarti sebenarnya tidak ada masalah ya. Kebalik-balik deh. Kalau anda di posisi ketiga, Oke. ya kan Bang, ya, itu anda di posisi kedua atau kesal tadi. Makanya kita sering dulu pernah Oke. ngobrol berkali-kali itu
Pak koyo ini kan masalah Pak. Oke. Iya nggak? Mm. Diskusi kita kan kita sering diskusi ya Pak. Mm, Meskipun mm, kita nggak sering ketemu tapi kita mm. sering diskusi kan Pak. Bahkan di diskusinya aja sering nggak ketemu itu. Pak Erik diskusinya ke sana, saya ke sana gitu. Itu masalah dan terasa gitu loh. Fitrahnya itu terasa masalah gitu. Sampai ketika itu berjalan hari, berjalan minggu, berjalan bulan, bahkan sudah ganti tahun, kemudian tiba kita dengar sesuatu, aku harus ngerti dalani gitu loh. Oke, siap. Iya nggak Mangga? Saya tahu Pak Edi sana ketemu. Nah itu ternyata itu bukan tani yang tunggu tani dewi. Wah, Itu ketemu insight mahal ini Mas Din. itu ketemu solusinya kenapa Pak Angga? Karena ketemu ilmunya Pak. Karena Ada ilmunya yang itu Oke. belum sampai ke Oke. kita dan itu sampai akhirnya Nomor 2 berarti ya iya di atas kapasitas ya. iya Ah, pas saya sudah ini ternyata problemnya kayak gini Mas, solusinya ini selesai sudah. Oke, siap. Ternyata sesederhana dan sesimpel itu Pak. Wah. Ngeri nih Master Key Coach Erik Haryatani. Nah, coba Pak, makanya aku sering ngomong dengan anakku Pak, sering Pak, aku ngomong dengan Apa itu Pak Erik? nah, kamu jangan malas dan jangan bodoh. Oke. Engkau uripmu susah. Heeh. Hidup ini susah. Sore. Makanya saya tadi bikin buku 5 pesan 6 untuk tadi. anak. Oh, Ya, yang buku ya. Heeh. Itu buku tipis Pak. Oke, buku saku. Yang nanti tak kasihkan ke dia ketika dia nanti masuk SMP Pak. Masya Allah. Luar Itu biasa. salah satu risetku bodoh. Udah dicetak itu Pak? Hah? Udah Saya dicetak. nggak kan aku SMP Pak. Oh. Itu masih SD semua. Belum. Oke, siap. Habis. Oke, lanjut next Pak Erik. Itu ternyata di ilmu tadi. Ternyata di mana? Pinter itu mahal Pak. Tapi jauh lebih mahal itu Bodoh. kebodohan. Oke, siap. Lanjut Mas. Nah, ini strategi menjadi unggul Pak. Kuncinya cuma ada 3. Nggak usah banyak-banyak. Masya Allah. Kita itu di Zoom itu enak Pak. Simpel. Kita nggak pernah ngasih 20 strategi enggak. Atau 50 strategi enggak. 5, 3, 2. Yang itu memang harapan kita aplikatif Pak. Karena diaplikasikan. Ini 3 aja. Oke. Kenali bisnis kita, kenali konsumen kita, kenali pesaing kita. Oke. Wes kita aja. Siap. Ini. Insya Allah jadi unggul kita. Lanjut, Mas. Jam 11 Pak. Masya Allah, luar biasa. Masih banyak ternyata slide ya. Yang tadi coba kita bahas untuk seri ini ternyata harus jadi part 3 nanti. Lanjut ini. Lanjut, sebentar ya, satu lagi Pak ya. Oke, siap. Nah, tentang kenali bisnis kita. Coba dijawab ini teman-teman yang ikut Zoom pagi hari ini ya. Coba dijawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kenali bisnis kita Pak. Coba dijawab satu persatu. Ini yang kadang kelewat Pak Angga. Oke. Nggak ngerti. Bahkan dia yang sudah bisnis 5 tahun, 10 tahun atau lebih dari 10 tahun nggak ngerti kamu tuh sebenarnya bisnisnya kayak apa gitu. Oke. Coba kenali bisnismu. Coba dijawab nih, jawab. Bisnis kita itu apa? Oke. Core bisnismu itu apa? Apa kelebihannya? Apa kekurangannya? Apa yang selama ini dilakukan Pak Angga? Kemudian apa yang ke depan harusnya saya lakukan? Bagaimana kondisi bisnisnya itu kayak ngomong bisnisnya kayak apa? Kemudian seberapa mengenal dan dekat dengan produk-produk tentunya bahan utama karena kita bisnis bahan utama ya Pak Angga. Siap. Coba dijawab ini Pak. Oke. Jawabnya kapan Pak Erik? Coba dijawab ini. Barangkali teman-teman ada yang mau sharing-sharing. Oke, Nah, siap. nanti yang secara rinci dan detail ya dijawab di tempat teman-teman sendiri. Oke, kalau perlu ini di screenshot ya Pak Erik ya, Iya. buat bahan evaluasi ya. Iya. Oke, siap. Makanya ketika pelatihan di Grounded itu Pak Angga, salah satu materi yang dibahas itu ini. Oke. Grounded itu kan sebetulnya kan level leader ya, Top leader ya. owner lah, Owner. pemilik bisnis lah Pak Angga. Seberapa kenal Anda dengan bisnis Anda sendiri? Itu materinya salah satunya ini. Oke. Banyak yang kemudian mendefinisikan bisnisnya saja itu salah-salah. Oke. Salah-salah. Nggak benar, nggak pas. Apa sih bisnismu? Definisi ketika kamu disuruh
menulis satu kalimat tentang bisnis itu apa bisnismu. Oke, siap. Nah ini coba nanti jadi PR aja Pak dulu Jadi PR ya. daripada nanti kita terus biasa nggak tersampaikan dengan bagus Pak. Oke. Nah ini slide terakhir mungkin barangkali ada yang tanya. Masya Allah, luar biasa. Padahal masih ada banyak sekali slide-nya ya. Luar biasa banget, Masya Allah. Ini kayaknya termasuk di hari ini gongnya ini Pak Erik, kenali bisnis kita ini. Ini jadi bahan evaluasi teman-teman semuanya. Nanti apalagi kita punya waktu yang panjang ya, mungkin di akhir Ramadan. Mungkin teman-teman punya waktu berpikir juga. Kalau kata apa namanya Coach Aristiansa itu break time ya. Wah iya betul. Punya waktu break time, bisa memikirkan salah satunya mikirin ini juga tuh. Nanti jadi setelah Ramadan bisa lebih fresh, bisa mengambil langkah yang lebih tepat dan akhirnya apa namanya tema hari ini menang setelah Ramadan ini bisa tercapai. Oke, Masya Allah, luar biasa. Oke teman-teman semuanya yang pengen sharing-sharing sebentar menjawab pertanyaan Pak Erik atau ingin bertanya seputar apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini, silakan bisa ditulis di kolom komentar atau teman-teman raise hand, nanti bisa open mic, open kamera. Monggo silakan. Atau yang ada di Instagram mau tanya? Oke. Biasanya apa namanya penggemarnya Pak Erik di Instagram banyak Pak Erik ya. Oke Pak Erik, boleh bocorin dikit nggak Pak Erik, selain ngisi di live Zoom ini ada nggak sih ngisi di kelas-kelas lain gitu Pak Erik? Dulu sempat ngisi, dulu dimintain Pak Rian ngano ya, human resource itu ya, 3 kali atau 4 kali itu tentang kehadiran. Ini habis nulis buku ini ya. Oke. Dan beliau juga beberapa kali izin jualin buku ini Pak. Masya Allah biasa ya. Ini nanti doakan ya Pak, doakan Pak. Ini naskah ini tak masukkan ke Gramedia. Oke. Mudah-mudahan bisa juga terbit di Gramedia dan manfaatnya lebih besar. Kalau setelah terbit yang buku ini, dahsyatnya marketing sama media ini ada kelas-kelas juga Pak Erik? Dulu ada Gramedia Academy itu, cuma belum lagi progresnya, nggak tahu ada apa. Oke, Masya Allah sempat ambil gambar Pak. Oke. Gramedia Academy. Ini Pak Erik ini selain ngisi di kelas kita di live Zoom setiap hari Rabu, ternyata ada kelas-kelas lain juga ya. Jadi kesempatan banget nih bagi teman-teman yang ikut di live Zoom hari pertama ini. Ini kelasnya Pak Erik di sini tuh gratis. Nah teman-teman tinggal nyatet apa aja yang Pak Erik sampaikan, ya nggak harus semuanya sih teman-teman, yang benar-benar sesuai teman-teman butuhin tuh itu catat tuh, mungkin perlu dipraktekin. Karena kalau kelas-kelas yang lain sifatnya biasanya berbayar ya Pak Erik ya. Kelas yang lain berbayar, jadi ini dan murah itu Pak. Murah. Apapun yang berbayar tadi, karena pinter itu mahal, tapi lebih mahal lagi kebodohan. Iya. Jadi apalagi ini ada fasilitas dari Rebellion Utama. Ini kelasnya Pak Erik ini 1 jam sepekan ini cuma-cuma ya. Iya. Fasilitas perusahaan. Jadi benar-benar komitmen perusahaan istilahnya memupuk bersama. Jadi istilahnya belajar bersama, pintar bersama. Oke, nggak ada pertanyaan. Mungkin karena sudah jam 11, monggo Pak Erik kalau ada closing statement untuk acara kita pada pagi hari ini. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih banyak teman-teman semuanya, jaringan utama dimanapun teman-teman berada. Kita berdoa kepada Allah ya Bang ya, menuju bulan Ramadan. Salah satu yang ijabah yang makbul itu orang yang berpuasa Bang. Doanya orang yang berpuasa, semoga Allah Taala menerima amal soleh kita. Amin. Semoga Allah Taala memberikan keberkahan pada usaha dan ikhtiar kita, dan semoga Allah Taala memberikan umur yang panjang untuk usaha kita. Amin. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan. Saya kembalikan ke Pak Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada satu pertanyaan ini, bagaimana urgensi jualan di live Shopee? Gimana ini Pak Erik? Penting itu. Kalau bagaimana urgensi jualan dengan live Shopee atau TikTok gitu? Pandangan Pak Erik gimana Pak Erik? Iya, harus dilakuin. Harus dilakuin ya. Iya. Kalau dalam bahasanya digital itu apa namanya? Omni channel ya. Algoritma. Kan live itu yang tinggi juga Pak. Benar banget. Iya, ini dapat leads banyak biasanya. Iya, dilakuin. Relevan banget. Makanya salah satu yang teman-teman juga harus punya itu adaptif, mampu beradaptasi. Behavior market itu berubah-ubah Pak. Benar banget. Kemarin bilang katanya
beberapa anak muda sekarang itu transaksi digitalnya itu jam 10 sampai jam 1 malam Pak, yang paling tinggi. Itu baru pada transaksi ya. Iya. Kalau kita mau Coba. ngikuti pola kayak gitu, berarti minimal kalau kita tidak punya tools, kita punya power untuk ke situ ya. Oke, Masya Allah, luar biasa. Itu ulasan singkat Pak Erik, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi rekan-rekan yang lain yang sudah menyimak live Zoom kita pada pagi hari ini sampai selesai ini, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Insya Allah kita masih ada live Zoom satu kali lagi Pak Erik sebelum Insya libur Allah. Lebaran ya. Iya, insya Allah. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Jumpa lagi di live Zoom yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.